Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Nolita Borismamora dengan NIM 240306021 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein. Metabolisme protein merujuk pada seluruh serangkaian proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh untuk memecah, mengubah, dan membentuk protein dari asam amino yang diperoleh dari makanan atau disintesis oleh tubuh. Protein adalah komponen penting dalam tubuh manusia karena berfungsi dalam banyak aspek fisiologis seperti pembentukan otot, enzim, hormon, sistem imun, dan banyak lainnya. Di mana metabolisme protein terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah reaksi transaminasi, yang dimana adalah reaksi biokimia yang melibatkan transfer gugus amina NH2 dari asam amino ke asam alfa keto atau senyawa yang berhubungan dengan asam amino untuk menghasilkan asam amino baru dan asam alfa keto baru. Proses ini sangat penting dalam metabolisme asam amino, terutama dalam pengaturan konsentrasi asam amino dan pembentukan senyawa yang diperlukan untuk sintesis protein. Yang kedua adalah deaminasi oksidatif, yang dimana adalah proses penghilangan gugus amina atau min-HN2 dari asam amino dengan bantuan oksidasi yang menghasilkan amonia NH3 atau amonium NH4+. Proses ini terjadi terutama di hati dan merupakan cara utama tubuh untuk menghilangkan kelebihan nitrogen. Yang ketiga adalah deaminasi non-oksidatif, yang dimana proses penghilangan gugus amina dari asam amino tanpa melibatkan oksidasi. Proses ini biasanya terjadi melalui pemindahan gugus amina ke molekul lain, bukan dengan oksidasi langsung. Yang ketiga, ada proses sintesis urea yang dikenal juga sebagai siklus urea atau siklus Oritin, yang dimana serangkaian reaksi biokimia yang terjadi di dalam hati untuk mengkonversi amonia NH3 yang sangat beracun bagi tubuh menjadi urea yang lebih aman. Urea kemudian dikeluarkan melalui urin. Siklus ini adalah mekanisme utama tubuh untuk menghilangkan kelebihan nitrogen yang berasal dari metabolisme protein. Yang keempat adalah sistem asam amino, adalah proses biosintesis yang terjadi di dalam tubuh untuk menghasilkan asam amino. Asam amino merupakan komponen penting dalam pembentukan protein dan berbagai molekul biologis lainnya. Sintesis asam amino dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama itu sintesis asam amino non-esensial yang dapat dibuat oleh tubuh, dan sintesis asam amino esensial yang harus diperoleh dari makanan karena tubuh tidak dapat memproduksinya. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem sintesis asam amino secara umum, baik yang esensial maupun non-esensial. Yang pertama, sintesis asam amino non-esensial, yang dimana asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Proses ini melibatkan transaminasi, deaminasi. Yang kedua adalah asam amino esensial, adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan harus diperoleh melalui diet. Beberapa asam amino esensial memiliki jalur biosintesis yang rumit, yang hanya dapat dilakukan oleh beberapa organisme tertentu, seperti tanaman yang mikroorganisme. Oleh karena itu, manusia harus mendapatkannya melalui makanan yang mengandung protein. Yang terakhir adalah sintesis hemoglobin, adalah proses kompleks yang melibatkan pembentukan molekul hemoglobin yang merupakan protein utama dalam sel darah merah yang bertanggung jawab untuk mengikat dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dibuang. Hemoglobin terdiri dari 4 subunit protein, 2 subunit alfa dan 2 subunit beta. Masing-masing berikatan dengan grup heme yang mengandung atom besi Fe2+ untuk pengikatan oksigen. Proses sintesis hemoglobin terdiri dari beberapa tahapan yang melibatkan transkripsi dan translasi gen-gen tertentu, serta penggabungan subunit protein dan grup heme. Sintesis hemoglobin terjadi di dalam sel darah merah yang sedang berkembang, khususnya di sel protogenitor eritrosit atau sel prekursor sel darah merah di sumsum tulang belakang. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang metabolisme protein. Sekian, terima kasih.